Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rahmawati dengan NIM C0D020034 dari program studi perpajakan kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep rekonsiliasi atau koreksi fiskal dalam akuntansi perpajakan dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Yang pertama, pengertian rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam akuntansi, rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, karena adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan atau SAK dengan peraturan perpajakan, beda konsep, beda pengukuran, serta beda metode pengalokasian atau saat pengukuran biaya. Yang kedua, karena adanya penghasilan tertentu yang bukan menjadi objek pajak atau telah dikenakan PPh bersifat final. Yang ketiga, karena adanya kompensasi kerugian fiskal. Yang keempat, karena adanya harga yang tidak wajar karena adanya hubungan istimewa. Jenis rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Yang pertama, beda tetap atau permanen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut akuntansi fiskal, ataupun sebaliknya. Beda waktu atau sementara. Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi ataupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda setiap tahunnya. Yang kedua, koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang keempat, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang kelima, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Penghitungan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung dengan mengkalikan tarif PPh pasal 17 ayat 1b terhadap penghasilan kena pajak atau PKP. Sebelum dikalikan tarif PPh, penghasilan PKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Yang keempat, kredit pajak tahun berjalan. Kredit pajak tahun berjalan itu ada tiga. Yang pertama, kredit pajak dalam negeri, kredit pajak luar negeri, dan PPh yang dibayar sendiri. Yang kelima, kurang atau lebih bayar sesuai dengan peraturan pajak serta pencatatan dan penyajiannya. Untuk suatu tahun pajak kredit pajak kurang dari PPh terutang, maka timbul PPh kurang bayar sebesar selisihnya. PPh kurang bayar tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Sementara itu, apabila untuk suatu tahun pajak kredit pajak lebih besar dari PPh terutang, maka timbul PPh lebih bayar sebesar selisihnya. PPh lebih bayar ini setelah dilakukan pemeriksaan
dapat direstitusi atau dikompensasikan dengan utang pajak. Berikut sanksi-sanksinya dalam PPh pasal 28A. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.